Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E, kelompok 8, akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji praklinis. Untuk anggota kelompok kami, ada yang pertama, Rafisa Hasfa Subiakto, yang kedua, Ahmad Izafia Kiki, yang ketiga, Sylvia Rahmat, yang keempat, Akmalina Nuridaya. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik sebelum melakukan uji klinis pada manusia. Perusahaan minta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan rangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda harus mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Uji preklinik. Pada umumnya, uji preklinik dilaksanakan dengan tujuan untuk penelitian suatu bahan yang diduga berkhasiat, obat dan/atau terhadap bahan obat yang telah lama beredar di masyarakat, tetapi belum dibuktikan khasiat dan keamanannya secara ilmiah, seperti jamu untuk ditingkatkan statusnya menjadi obat herbal terstandar atau obat fitofarmaka. Uji efektivitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat pemberian efek suatu produk, untuk melihat aktivitas yang terjadi serta mengambil garis besar apakah efek tersebut berpengaruh atau tidak. Keamanan uji dibagi menjadi 4 fase, yaitu uji klinik fase 1 dilakukan pada manusia sehat, uji klinik fase 2 dilakukan pada 100-200 orang penderita untuk melihat apakah efek farmakologik yang tampak pada fase 1 berguna atau tidak. Uji klinik fase 3 dilakukan pada sekitar 500 penderita yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat. Uji klinik fase 4 merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan untuk menentukan pola penggunaan obat di masyarakat. Uji klinik yang baik dilakukan dengan prosedur yang sudah digariskan dan komponen-komponennya disiapkan dengan matang sehingga hasilnya betul-betul dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengobatan. Lalu ada profil farmakokinetik. Farmakokinetik adalah studi tentang kinetika penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Penerapan studi farmakokinetik meliputi pengukuran bioavailabilitas, pengaruh kondisi fisiologis dan patologis, lalu ada penyesuaian dosis obat pada keadaan penyakit, lalu ada korelasi respon farmakologis dengan dosis yang diberikan, lalu ada evaluasi interaksi obat, dan prediksi klinis. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini, yaitu mengevaluasi bagaimana senyawa bekerja dalam tubuh untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Dilihat dari efek penurunan kadar glukosa darahnya, lalu ada mekanisme kerja dari interaksi dengan target biologis, serta jalur metabolisme karbohidrat. Lalu ada dari hubungan dosis respon, serta efek pada parameter lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal, yaitu dengan cara dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu perencanaan dan desain studi, meliputi yang pertama pemilihan spesies hewan, yang kedua pemilihan formulasi senyawa, dan yang ketiga penentuan titik waktu pengambilan sampel. Kemudian yang kedua yaitu fase 2 dilakukan pelaksanaan studi dengan cara pemberian dosis, yang kedua pengambilan sampel biologis, dan yang ketiga ada analisis bioanalitik menggunakan metode bioanalitik yang tervalidasi. Untuk fase ketiganya yaitu dilakukan analisis data dan optimasi dengan cara pemodelan PK yaitu paruh waktu eliminasi, konsentrasi maksimum Cmax, area di bawah kurva, clearance, serta volume distribusi. Dan yang kedua ada analisis hubungan PK atau PD dengan cara integrasikan data PK dengan data farmakodinamik. Kemudian pahami apakah efikasi didorong oleh konsentrasi terendah atau AUC. Pertanyaan yang ketiga, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Itu terdapat 2 uji. Yang pertama uji toksisitas, meliputi toksisitas dosis tunggal, dosis berulang, dan juga toksisitas pada sistem reproduksi, teratogenis, dan juga karsinogenisitas. Kemudian yang kedua yaitu uji farmakodinamik, meliputi mekanisme dan spesifikasi kerja bahan berkhasiat, efek bahan berkhasiat, mula kerja, efek puncak dan masa kerja bahan berkhasiat, hubungan dosis, toleransi dan ketergantungan, interaksi obat, dan juga efek terapi.